Perjumpaan kita kali ini, saya akan mengisahkan tentang Dinul Islam mengempeskan sistem kejahiliahan menuju pembangunan masa depan peradaban dunia. Di tengah tantangan yang semakin kompleks, dunia membutuhkan prinsip-prinsip moral dan etika yang mampu menjawab permasalahan global. Islam, sebagai agama yang menyatukan keimanan, pengetahuan, dan amal, memiliki potensi besar untuk menjadi landasan bagi masa depan peradaban dunia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sahabatku, inilah yang pertama, tantangan global yang mendesak. Yang pertama, ketimpangan sosial dan ekonomi. Jurang antara yang kaya dan miskin semakin lebar, baik di negara maju maupun berkembang. Sistem kapitalisme ekstrim seringkali menempatkan keuntungan di atas kesejahteraan manusia. Berikutnya, krisis lingkungan hidup. Perubahan iklim, kerusakan hutan, dan polusi menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Berikutnya, konflik dan ketidakstabilan. Konflik antar negara, perang saudara, dan intoleransi agama terus memicu penderitaan di banyak wilayah dunia. Dan teknologi tanpa kendali moral. Revolusi teknologi, meskipun membawa kemajuan, sering digunakan untuk tujuan destruktif seperti propaganda, pengawasan massal, atau peperangan siber. Yang selanjutnya, solusi Islam dalam membangun masa depan peradaban. Yang pertama, prinsip keadilan sosial. Islam mengajarkan keseimbangan dalam distribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. Sistem wakaf dapat dimanfaatkan untuk membangun fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat penelitian. Yang berikutnya, etika lingkungan. Konsep Khalifah fil ard, pemeliharaan bumi, mengajarkan umat manusia untuk menjaga lingkungan sebagai amanah dari Allah. Negara-negara Muslim dapat memimpin gerakan global untuk transisi energi bersih dan pelestarian alam. Yang berikutnya perdamaian dan rekonsiliasi. Islam menawarkan pendekatan dialogis dan inklusif dalam menyelesaikan konflik. Sejarah Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menjadi contoh bagaimana komunitas dengan keyakinan berbeda dapat hidup berdampingan dalam damai. Dan berikutnya pengembangan teknologi dengan landasan moral. Islam mendorong ilmu pengetahuan untuk kebaikan umat manusia. Dalam dunia teknologi, prinsip kejujuran dan tanggung jawab dapat mencegah penyalahgunaan inovasi. Kemudian, peran generasi Muslim di masa depan. Generasi muda Muslim memiliki tanggung jawab besar untuk membawa pesan Islam ke tingkat global melalui tindakan nyata. Yang pertama, pendidikan dan inovasi. Muslim harus unggul dalam bidang sains, teknologi, ekonomi, dan seni untuk bersaing di era global. Pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu modern menjadi kunci. Berikutnya kepemimpinan global. Dengan jumlah umat yang besar, dunia Islam memiliki potensi untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang mampu mempengaruhi kebijakan internasional secara positif. Selanjutnya, dakwah yang relevan. Dakwah harus menggunakan pendekatan modern yang relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk melalui media digital. Yang selanjutnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian, kontribusi pada perdamaian dunia. Islam mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, toleransi, dan kasih sayang sebagai dasar perdamaian. Dan menyatukan keberagaman. Seperti Madinah di masa Nabi, Islam dapat menjadi payung yang menyatukan berbagai suku, bangsa, dan agama dalam keharmonisan. Kemudian,
Membangun peradaban baru. Islam menawarkan visi peradaban yang memadukan spiritualitas dan kemajuan material, dengan tetap menjaga keseimbangan antara keduanya. Dan visi Islam untuk masa depan dunia. Yang pertama, dunia yang berkeadilan. Hukum Islam yang menjunjung tinggi keadilan dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan persoalan global. Yang selanjutnya, dunia yang berkelanjutan. Islam mendorong pemanfaatan sumber daya secara bijak, memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Kemudian, dunia yang damai. Prinsip kasih sayang universal dalam Islam dapat membantu mengatasi konflik dan menciptakan harmoni di dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Dengan prinsip-prinsipnya yang universal, Islam memiliki potensi untuk membangun masa depan dunia yang lebih baik, di mana keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian menjadi kenyataan. Generasi Muslim harus bangkit sebagai pelopor perubahan, membawa nilai-nilai Islam untuk menjawab tantangan global dan menciptakan peradaban baru yang memancarkan rahmat bagi seluruh alam. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak kembali pemaparan kajiannya bersama-sama berikut ini. Dalam dinamika dunia modern yang terus berubah, kebutuhan akan peradaban global yang mengedepankan keadilan, harmoni, dan keberlanjutan semakin mendesak. Islam, dengan prinsip universal yang melampaui batas geografis dan budaya, memiliki landasan yang kuat untuk menjadi arsitek peradaban global baru. Inilah yang pertama sobatku. Pilar peradaban global baru dalam Islam. Yang pertama sobatku. Tauhid sebagai fondasi universal. Islam menanamkan konsep tauhid, keesaan Allah, sebagai dasar dari segala hubungan, baik dengan Sang Pencipta, sesama manusia, maupun alam semesta. Tauhid mendorong kesadaran kolektif bahwa seluruh umat manusia adalah makhluk Allah yang setara. Yang berikutnya, keadilan sebagai tiang utama. Al-Quran menekankan pentingnya keadilan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Quran Surat An-Nahl 90. Dalam konteks global, Islam menawarkan sistem hukum dan etika yang adil bagi semua, tanpa memandang latar belakang. Kemudian sobatku, ilmu pengetahuan sebagai kunci kemajuan. Dalam sejarah Islam, kemajuan peradaban selalu didukung oleh tradisi keilmuan yang kuat. Untuk membangun peradaban global baru, Islam harus memimpin inovasi dalam sains, teknologi, dan seni, dengan landasan etika yang kuat. Yang selanjutnya, strategi membangun peradaban global baru. Yang pertama sobatku, kolaborasi antar bangsa. Dunia Islam dapat memimpin gerakan global dengan menjalin aliansi strategis untuk memecahkan isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan konflik. Forum internasional berbasis Islam, seperti OKI, Organisasi Kerjasama Islam, harus lebih aktif dalam diplomasi global. Yang berikutnya sobatku, penguatan pendidikan dan budaya. Pendidikan menjadi alat utama untuk membentuk generasi yang unggul secara intelektual dan spiritual. Pusat-pusat kebudayaan Islam di seluruh dunia harus menjadi tempat dialog antar peradaban. Kemudian sobatku, ekonomi berbasis keberlanjutan. Islam mengajarkan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga kesejahteraan sosial dan kelestarian alam. Sistem keuangan syariah yang transparan dan adil dapat menjadi model ekonomi alternatif di dunia global. Dan teknologi untuk kemanusiaan. Pengembangan teknologi berbasis etika Islam harus mengutamakan manfaat bagi umat manusia,
bukan sekadar eksploitasi pasar. Dunia Islam dapat memimpin inovasi di bidang teknologi bersih, kesehatan, dan pendidikan digital. Kemudian sobatku, tantangan dalam membangun peradaban global baru. Yang pertama sobatku, polarisasi politik dan sosial. Dunia modern sering diwarnai oleh konflik ideologi yang menghambat kerjasama antar negara dan antar budaya. Islam menawarkan pendekatan dialogis dan inklusif untuk menyelesaikan perbedaan. Yang berikutnya, Islamofobia dan stigma global. Salah paham terhadap Islam menjadi hambatan besar dalam kontribusi umat Islam di kancah global. Umat Islam harus lebih proaktif menunjukkan Islam sebagai agama perdamaian dan rahmatan lil alamin. Yang kemudian, ketimpangan pendidikan dan teknologi. Banyak negara Muslim yang masih tertinggal dalam pendidikan dan infrastruktur teknologi. Investasi besar dalam pendidikan dan riset harus menjadi prioritas utama. Dan visi Islam untuk masa depan dunia. Yang kemudian, dunia yang adil dan setara. Sistem ekonomi dan hukum berbasis Islam dapat menciptakan dunia yang lebih adil, di mana tidak ada satupun bangsa yang mendominasi bangsa lain. Yang berikutnya, dunia yang harmonis. Islam mendorong persaudaraan universal, di mana perbedaan dihormati dan keanekaragaman dianggap sebagai rahmat. Kemudian, dunia yang berkelanjutan. Dengan menghidupkan prinsip-prinsip Islam tentang keseimbangan dan tanggung jawab terhadap alam, dunia yang berkelanjutan dapat diwujudkan. Kemudian, peran umat Islam dalam memimpin perubahan. Yang pertama, generasi pemimpin baru. Umat Islam membutuhkan pemimpin yang visioner, berpendidikan, dan memiliki akhlak mulia untuk membawa misi peradaban global. Yang berikutnya, dakwah berbasis inovasi. Dakwah harus lebih kreatif dan relevan, menggunakan media digital untuk menyebarkan pesan Islam secara global. Kemudian, solidaritas umat. Prinsip ukhuwah Islamiyah harus diperkuat, sehingga umat Islam dapat bersatu menghadapi tantangan global. Sahabatku, jalan menuju peradaban Islam yang mendunia. Dengan nilai-nilai yang universal, Islam mampu menjadi fondasi peradaban global yang baru. Umat Islam harus mengambil peran aktif sebagai pelopor perubahan, membawa nilai-nilai keadilan, harmoni, dan keberlanjutan ke seluruh dunia. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, membangun peradaban global yang berdasarkan prinsip Islam bukan hanya wacana, melainkan suatu kebutuhan yang dapat diimplementasikan melalui pendekatan strategis, kerjasama global, dan aplikasi praktis dalam berbagai bidang. Nilai-nilai Islam yang universal memberikan panduan dalam menciptakan tatanan dunia baru yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan. Yang pertama, pilar implementasi tata dunia baru berdasarkan Islam. Yang pertama sobatku, syura, musyawarah, sebagai landasan demokrasi. Islam mengajarkan konsep syura atau musyawarah sebagai cara pengambilan keputusan yang inklusif dan partisipatif. Implementasi syura dalam tata dunia baru dapat diterapkan melalui badan-badan internasional yang mendorong dialog dan konsensus antar bangsa. Berikutnya, keadilan universal. Prinsip keadilan dalam Islam tidak memihak dan mencakup semua makhluk. Hukum internasional yang berlandaskan keadilan dapat mengadopsi nilai-nilai ini untuk menghindari diskriminasi dan eksploitasi. Yang selanjutnya, amanah dalam kepemimpinan. Islam memandang kepemimpinan sebagai tanggung jawab besar, bukan sekadar kekuasaan. Pemimpin global harus dipilih berdasarkan kompetensi, integritas,
dan tanggung jawab kepada rakyat serta kemanusiaan. Berikutnya, kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Islam yang menekankan distribusi kekayaan yang adil dapat diadopsi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi global. Yang selanjutnya, bidang implementasi strategis. Yang pertama, sistem ekonomi global. Wakaf internasional. Dana wakaf dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek global, seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan. Keuangan syariah, sistem ini mengedepankan transparansi dan larangan riba, menciptakan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Pemerataan kekayaan, penerapan zakat secara global dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Yang selanjutnya, pendidikan dan inovasi. Pendidikan berbasis Islam yang memadukan ilmu agama dan sains modern dapat menghasilkan generasi yang unggul. Pengembangan pusat-pusat riset internasional berbasis nilai Islam untuk inovasi teknologi dan sosial. Kemudian, perdamaian dan diplomasi. Islam mendorong perdamaian melalui dialog dan mediasi. Negara-negara Muslim dapat memimpin upaya diplomasi global dengan menjadikan prinsip Islam sebagai panduan dalam menyelesaikan konflik. Berikutnya, pelestarian lingkungan hidup. Penerapan konsep Khalifah fil ard, penjaga bumi, untuk memastikan keberlanjutan ekosistem. Inisiatif global berbasis Islam untuk transisi energi bersih dan penanganan perubahan iklim. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi nilai-nilai Islam. Yang pertama sobatku, polarisasi ideologi. Miskonsepsi tentang Islam di beberapa wilayah dunia dapat menghambat penerimaan nilai-nilai Islam secara global. Solusi, pendidikan dan dialog antaragama untuk menghilangkan kesalahpahaman. Berikutnya, kesenjangan pendidikan di dunia Islam. Banyak negara Muslim yang masih menghadapi tantangan dalam pendidikan dan inovasi. Solusi, investasi besar dalam infrastruktur pendidikan dan riset di negara-negara Muslim. Kemudian, fragmentasi umat Islam. Perpecahan di antara umat Islam dapat menghambat persatuan dalam memimpin perubahan global. Solusi, menghidupkan kembali semangat ukhuwah Islamiyah melalui kerja sama internasional. Kemudian, langkah menuju tata dunia baru berdasarkan Islam. Yang pertama, konsolidasi umat Islam. Menggalang solidaritas di antara negara-negara Muslim untuk menjadi kekuatan yang mampu memengaruhi kebijakan global. Memperkuat lembaga-lembaga Islam internasional, seperti OKI, agar lebih efektif dalam menjalankan misinya. Yang selanjutnya, aliansi dengan komunitas global. Bekerja sama dengan organisasi internasional untuk memperjuangkan keadilan, perdamaian, dan keberlanjutan. Memperkenalkan nilai-nilai Islam dalam forum global sebagai solusi untuk tantangan dunia. Kemudian, dakwah inklusif. Menyampaikan ajaran Islam yang universal dan relevan dengan tantangan zaman melalui media digital dan platform global. Menekankan pesan rahmatan lil alamin dalam setiap interaksi dengan komunitas global. Dan harapan masa depan. Dengan implementasi nilai-nilai Islam secara strategis dan konsisten, dunia dapat memasuki era baru yang lebih manusiawi dan beradab. Tatanan dunia yang adil. Tidak ada lagi eksploitasi ekonomi, politik, atau budaya. Dunia yang harmonis. Keberagaman menjadi kekuatan untuk mencapai perdamaian. Dunia yang berkelanjutan, alam terjaga untuk generasi mendatang. Islam memberikan visi peradaban global yang menawarkan keadilan, harmoni, dan keberlanjutan.
Melalui usaha kolektif umat Islam dan kerjasama dengan komunitas global, tatanan dunia baru yang lebih baik dapat diwujudkan. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, demikian pemaparan pengkajian kali ini saya sajikan, semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita, serta menambah literasi untuk dapat kita ambil nilai pembelajaran di dalamnya. Atas perhatian dan dukungannya, saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan bagi kita semua. Saya Firman Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya, di channel yang keren beken ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.